Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallam. Sebelum saya ngaji, minta bantuan surat Al-Fatihah. Bapak saya, abah saya meninggal dunia itu belum 100 hari. Bapak saya itu Mbah Kiai Haji Mustaqim bin Mbah Kiai Abdul Rasid Zain. Mbah Kiai Abdul Rasid Zain itu pendiri NU Jepara. Pendiri NU-nya Jepara. Jadi di eranya Mbah Hasyim Asy'ari, dan memang muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Dia juga pisanan sama Pondok Dinanyar Jombang, Mbah Bisi Samsuri dan Pandang. Nah, hari ini adiknya bapak saya, Pondok Baitul Hikmah Jakarta, Parung Jakarta, namanya Kiai Haji Hamdan Rashid. Bisa dilihat di YouTube, Kiai Haji Hamdan Rashid. Dulu saksinya Ahok waktu ada peristiwa Ahok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi sore meninggal dunia. Minta bantuan Fatihahnya ila hadratin Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan Rasul. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya melanjutkan ngaji yang kemarin. Masih di amil nasib au ada yang bimakna ila, ada yang bimakna illa. Adapun contohnya adalah wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima. Lafal maknanya dan sebagian i'rabnya dan keterangannya sudah di episode yang lalu dan di episode yang lalu. Hari ini saya melanjutkan karena masih di pertengahan jalan.
Saya mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi lan iku tetep ing dalem lafaz idza makna syarti utawi makna syarat. Artinya lafal idza ghamastu qanata qaumin. Idza ini adalah huruf syarat. Keterangannya sudah. Wa ghamastu lafal ghamastu bil ghini al mu'jamati wazai ai jasastu. Jasastu itu menginjak dengan kakinya. Jasastu ngidak sapa ingsun iku fi'lu madin. Wa ghamastu lafal ghamastu iku fi'lu madin. Fi'il madhi. Wa ta'u utawi ta iku fa'iluhu fa'ile lafal ghamastu. Jadi lafal ghamastu, ghomaza itu fi'il bertemu dengan ta dhamir mutaharrik rufi. Wake apa yang menunjukkan dhamir mutakalim tu, dhamir mutakalim. Bila mana ada fi'il bertemu dengan tak dhamir mutakalim atau dhamir mutaharrik rufi, akhirnya fi'il madhi supaya disukun arid berbunyi ghamastu. Nah, tak isim dhamir ini terkibnya jadi fa'ilnya lafal ghamastu. Sepertinya sudah. Wa qanata utawi lafal qanata. Wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin. Wa kuntu lan ana sapa ingsun iku idza ghamastu arikal ngamblesake sapa ingsun. Ngamblesake qanata qaumin ing tombake kaum. Nah, lafal qanata ini dijelaskan. Wa qanata utawi lafal qanata. Biasa kalau membaca kitab ini kenapa tidak wa qanatu utai lafal qanata, enggak begitu. Jadi wa qanata tetap harus dibaca wa qanata. Karena dia menceritakan qanata yang terkibnya jadi maf'ul bih. Kalau qanata jer ya wa qanati. Kalau qanata di sini rofa ya wa qanatu. Itu cara membacanya. Hikayah menceritakan lafaz tetap dibaca sebagaimana terkibnya dia, makanya dia, kedudukannya dia. Kalau rofa ya rofa, nasab ya nasab, jer ya jer. Nah, lafal qanata kan jadi maf'ul bih, nasab. Nah, di sini juga wa qanata. Itu caranya membaca kita. Adapun lafal qanata di sini bukan di situ. Kalau di situ jadi maf'ul bih, ditarik di sini untuk diceritakan. Nah, menceritakan hikayah ini tetap nasab, tetap di fathah. Adapun qanata yang di sini dijadikan terkib mubtada, maka mahalnya rofa. Karena mubtada harus rofa. Mana yang rofa? Yaitu lafal.
Jadi kalau aslinya adalah wakonata utawi lafdu konata, begitu aslinya. Jadi yang rofa adalah mahalnya. Nggak boleh wakonatu utawi lafal konatu, nggak boleh. Karena yang lafal konata ini adalah menceritakan konata yang jadi maf'ul bih. Jadi dibacanya harus wakonata. Adapun terkibnya baru mubtada. Mubtada mahalnya rofa. Yang dirofakan apa ya mahalnya? Karena lafalnya lafal hikayah, lafal yang menceritakan konata dari maf'ul bihnya lafal gomastu. Begitu caranya. Wa konata utawi lafal konata halakaunihi tingkah anani keberadaannya halakaunihi. Jadi bil qafi itu menyimpan makna halakaunihi. Jadi lafal qaf itu aslinya jadi khobarnya kaun. Itu asli daripada lafal cara membaca kita. Bukan wa konata uti lafal konata bil qafi kelawan qaf. Ya kok sebil qafi? Terjadinya jadi apa? Konata bil qafi lo udah bisa. Nah itu caranya lah, cuman kalau orang-orang atau pondok membaca wa konata uti lafal konata bil qafi kelawan diwaca qaf itu li inaihi krono enake wae. Kalau terkib adalah aslinya begini. Halakaunihi tingkah anane lafal konata haiku bil qafi kelawan diwaca qaf. Bil qafi kelawan diwaca ana qafi, bil qafi kelawan qaf. Lafal konata hurufnya ini ada qafnya. Wanunilan tingkah anane lafal konata kelawan nun. Jadi bacanya wanuni lan kelawan nun. Jadi lafal konata bil qafi wa bin nuni. Wanunilan kelawan nun tingkah anane kelawan nun. Qaf nun. Lafal konata di sini adalah terkibnya mubtada, jadi bukan romhan. Tapi kalau romhan di sini ada alifnya. Ini nih, saya hanya menulis dari kitab ini. Ini kitab ini. Zaman kan ngajinya saya ngaji hafalan, jadi saya tulis. Romhun bukan romhan. Kenapa romhun? Karena romhun menjelaskan lafal konata. Lafal konata yang terkibnya jadi mubtada. Ini cara membaca kita. Rumhun bidomir ra. Iku rumhun. Manane rumhun iku tombak. Apa itu konata? Konatun itu apa? Konatun itu apa? Ini dibaca konata, natanya karena tanwinnya hilang. Bukan karena dia ghairu munsorif. Tapi dia karena di fathahnya hilang karena dia jadi idhofah. Dia mudhof, ini mudhof ilah. Tanwinnya mudhof dibuang karena ditempati oleh kaum, kan begitu. Jadi ketidakadanya tanwin karena tempatnya ditempati mudhof ilah, bukan karena lafal konata itu isim ghairu munsorif. Karena yang namanya tanwin itu kullu kalimata ini nazala sanihima manzilata tanwin mimma qablaha. Setiap dua kalimat yang kedua menempati tempatnya tanwinnya lafal yang awal. Karena ditempati tanwinnya lafal yang awal ini ditempati, maka dia hilang. Saya nggak perlu mengelah kepanjangan ini, nggak selesai nanti. Jadi saya
membacanya wakonata. Wakonata ini karena menceritakan dia dari idhofah. Kalau nggak mau ya wakonatan. Nah gitu. Nah tapi sampai bingung. Wakonata, utilafal konata. Sekali lagi, konata ini bukan karena isim ghairi munsharif, tapi menceritakan dari mudhofnya lafal konata. Yang mana mudhof itu tertibnya jadi maf'ul bihnya lafal ghomastu. Wa komata utilafal konata. Konata itu maknanya airuhun. Yang dimaksud konata itu tombak. Jadi konata itu artinya tombak. Kenapa artinya tombak? Karena diambil dari maknanya rumhun tombak. Wa konata utilafal konata. Idza ghomastu konata. Wa konata utilafal konata mutada, ini khobarnya. Iku maf'uluhu maf'ul bihi ghomastu. Iku maf'uluhu maf'ule ghomastu. Jadi lafal konata ini tertibnya jadi maf'ul bihi-nya lafal ghomastu. Nah, wa qaumin utawi lafal qaumun. Mana? Wa qaumin. Oh. Bukan wa qaumun, bukan. Wa qaumin utawi lafal qaumun. Cara dibaca begitu. Lah kok wa qaumin dah? Iya, Mas. Karena dia menceritakan daripada lafal komen yang di atas. Asalnya adalah walafdu qaumin utawi lafal qaumun min konata qaumin. Lafal kaum dari lafal konata qaumin. Makanya diceritakan kalau dia itu jer. Karena wa qaumin mudhofun ilaih. Maka membacanya qaumin. Adapun mahalnya lafal qaumin di sini bukan di situ. Ini tertibnya jadi mubtada. Wa qaumin utawi lafal qaumun. Itu caranya. Iku mudhofun ilaihi. Tertibnya jadi mudhof ilaih. Wa qu'ubaha. Mudhofun ilaih. Sampai di sini ya. Wa qaumin mudhofun ilaih. Wal muradu sing dikarepake. Bil qaumi kelawan kaum. Wa kuntu ari kalane ana sapa ingsun. Berdiri itu enggak kuat lah. Wa kuntulan ana sapa ingsun iku idza ghomastu ari kalane wis ngemblesake sapa ingsun ngemblesake konata kaume ing tombake kaum. Tombake kaum. Nah, tombaknya si kaum. Kaum itu siapa? Wal muradu utawi sing dikarepake bil qaumi kawan kaum iku ba'anur rijali. Tombaknya si kaum yang dimaksud kaum itu adalah rijal, adalah sebagian daripada orang laki-laki. Dikala aku telah menancapkan blak konata qaumin ing tombake kaum. Nah, kaum itu adalah yang dimaksud sebagian daripada kaum laki-laki. Ya, waqad tadkhulu lan terkadang manjing. Jadi ingat, qad kalau masuk kepada fi'il madhi itu faedahnya dua. Tahqiq
sama takrib. Kalau yang tahqiq qad aflaha. Aflaha itu fi'il madhi. Qad aflahal mu'minun. Benar-benar beruntung. Nah, nyata. Qad aflaha, nyata beruntung. Nah, yang bimakna takrib qad qamat, wis parek ngadegi opo as-sholatu, sholat. Qad qamati sholat, Allahu akbar, la ilaha illallah, qad qamat. Wis parek ngadegi opo as-sholatu, sholat. Nah, itu namanya qad yang bimakna takrib, dekat. Qad masuk kepada fi'il mudhari'. Ini kan ngaji nahwu, jadi ya saya terangkan biar tidak ngaji to the point-nya aja, tapi semua diterangkan. Oh, jadi biar jelas, bukan asal kata. Nah, qad ya Allah. Ya Allah. Ya tinggal nunggu mati, bapaknya sudah, pamannya sudah. Ya ganti sekarang saya nunggu mati. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sampai beruntung masih bisa menangi saya ngaji. Saya beruntung, mudah-mudahan diberi kebenaran sama Allah. Kalau ada kesalahan, mudah-mudahan dimaafkan sama Allah. Ngaji ini hanya niat satu, cari ridhonya Allah. Tidak lebih, tidak apa-apa. Qad bila mana masuk kepada fi'il mudhari', setiap qad sampai harus hati-hati. Ini caranya ngasih makna. Kalau tidak taklil ya taksir. Jadi qad secara hakiki dan harfiahnya itu adalah huruf taukid. Huruf taukid itu takwiyatul hukmi indal mukhotob, mengukuhkan hukum untuk mukhotob. Kalau masuk kepada fi'il mudhari', kalau mati tadi sudah. Kalau pada fi'il mudhari', nah qad ini harus melihat siakul kalamnya. Oh, artinya depan apa? Oh, kalau depan begitu, maka di sini faedahnya ada dua. Kalau tidak taklil ya taksir. Ya taksir. Nah di sini qad taklil. Wa qad tadkhululan terkadang manjing opo an-nisa masuk nisa. Wa qad tadkhululan terkadang mlebu manjing opo an-nisa nisa. Wadon. Yang dimaksud kaum itu sebagian laki-laki. Ba'dur rajul. Min waqad tadkhulu an-nisa'u. Ya terkadang perempuan juga termasuk ba'dul kaum. Yang ada hubungannya dengan memiliki tombak. Berarti makanya di sini adalah waqad tadkhulu. Caranya begitu. Umumnya yang punya tombak itu adalah laki-laki. Begitu detailnya. Ngaji itu begitu detailnya. Dari segala sisi. Musonifnya kitab ini, mu'alifnya kitab ini membuat tamsil itu dengan apa? Dalam dan panjang, dipikir benar. Bicara kaum
Sampai difikirkan. Loh, ini kan kaum tidak sekarang sekedar semua kaum. Karena ini adalah berbicara kaum yang punya tombak. Ada kaum yang punya tombak. Nah, kaum yang punya tombak itu siapa? Masa sih kaum punya tombak semua? Berarti nenek-nenek punya tombak, kakek-kakek punya tombak, anak bayi ada tombak, perempuan punya tombak. Masa begitu sih? Maka dijelaskan. Karena ini adalah alasannya. Konata kaumin tombak kaum yang jadi mudhof ilah itu kan kaum. Nah, berarti kaum yang memiliki tombak. Misalnya Kitabu Zaidin. Siapa pemiliknya kitab? Zaid, karena asalnya kitabun li Zaidin. Sebagian idhofah itu kan ada takdir mana huruf jar lam. Jadi aslinya kitabun li Zaidin wa ilanu hudifati tanwinu ilatil idhofah wa lamu li tafif faso ilate wa hudifati lamu li tafif fasara lamu Zaidin. Nah, lam ini faedahnya adalah lam lil milki. Jadi kitab itu punya Zaid. Jadi kok bisa kitab Zaid? Kan gitu. Kitabu Zaidin, kitab Zaid. Kitab Zaid itu artinya kitab P Zaid. Kata-kata P itu kata-kata milik. Kata-kata milik itu adalah asalnya kitabun li Zaidin karena lamnya lil milki. Berarti kitab itu milik Zaid. Seperti itu juga konata kaumin. Konata kaumin. Tombak kaum itu tombaknya kaum. Nya itu tujuh makna milik karena asalnya konat. Tun. Kalau rofa, kalau nasab ya konatan li kaumin. Kalau maf'ul bih konatan. Konatan li kaumin. Ngadepno konatan ing tombak lis kaumin kadue kaum. Berarti tombak ini milik kaum. Kalau orangnya berpikirnya satu jengkal ya selesai. Tapi kalau orangnya selektif, orangnya teliti. Loh, masa yang punya tombak itu kaum itu kan ada kaum itu ada laki-laki dan perempuan, ada tua dan muda. Nah, supaya tidak ada pertanyaan dijelaskan. Wal muradu utawi kang den karepake bil qaumi, yang dimaksud dengan kaum iku ba'dur rijal. Kaum itu sebagian laki-laki yang punya tombak. Loh kok ba'dur rijal? Kok ora wal qaum? Wal muradu bil qaum iku ar-rijalu. Kenapa ba'dur rijal? Karena tidak semuanya kaum laki-laki punya tombak. Sampai seperti itu. Dipikir, kenapa kok dikatakan ba'dur rijal? Kok kenapa tidak wal muradu bil qaum? Iku ar-rijal. Tapi di situ ba'dur rijal. Karena yang punya tombak itu adalah umumnya sebagian laki-laki. Lah perempuan waqad tadkhulu. Terkadang manjing opo sopo an-nisa'u pira-pira wong wadon. Perempuan ya terkadang. Oh, cuman dia terkadang. Bitabaiyati kelawan manuk. Nah, perempuan itu tidak disebutkan
yang disebutkan adalah ba'du rijal, hanya waqad tadkhulun nisa, ya karena ikut saja. Karena yang namanya mu'annas nisa itu far'un minal dzukur, far'un minal mudzakkar. Ya kadang-kadang saja. Kok pakai kadang-kadang, kenapa nggak usah disebutkan saja tidak ada? Oh, nggak boleh begitu. Cut Nyadin pakai tombak. Ya tak? Perempuan banyak yang jadi pahlawan. Ibu Kartini pahlawan perempuan. Cut Nyadin perempuan. Nah, kalau tombaknya Ibu Kartini itu pakai pen, kan gitu. Wa jumlatu homastu, utawi jumlahe lafal homastu. Wa kuntu idza homastu konata kaume. Nah, wa jumlatu homastu, utawi jumlahe lafal homastu. Jumlah itu ada dua, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu jumlah yang dimulai oleh kalimat isim. Kalau jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulai oleh kalimat fi'il. Nah, ini jumlah kumpulannya fi'il, fa'il, maf'ul bih itu dikatakan jumlah yang dimulai oleh lafal homastu. Homastu itu fi'il madhi, maka dikatakan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ini dikatakan wa jumlatu di mana? Wa jumlatu homastu, utawi jumlah lafal homastu iku syartu idza, merupakan daripada syaratnya idza. Idza adalah adatus syarti, perabote syarat. Nah, homastu kata dikatakan fi'lu syarti, apa namanya, adalah homastu syartu idza, berarti lafal homastu adalah fi'il syaratnya idza. Kalau berbicara fi'il syaratnya idza berarti butuh jawaban nanti. Setiap syarat pasti butuh jawab. Wa homastu, wa jumlatu homastu, utawi jumlahe homastu. Homastu konata kaumin. Ya Allah. Iku satu ida, syarat ida. Nah, ini sudah kita homastu konata kaumin. Ini jumlahnya lafal homastu. Wa kasartu tilafal kasartu. Nih, wa kuntu ida homastu konata kaumin. Wa kasartu sekarang. Wa kasartu utawi lafal kasartu iku fi'lu madin. Kasartu itu fi'il madhi. Kasaro bertemu dengan tak dhamir mutaharik rufi, yakni tak dhamir mutakalim, maka disukun arid berbunyi kasartu. Wa ta'u uta'ilah, wa ta'u utawi tak, tak yang berada di lafal kasartu iku fa'iluhu, fa'ile lafal kasartu. Tak ini targetnya jadi fa'il. Kasartu ku'ubaha, mecah sapa ingsun ku'ubaha ing tunjunge kaum. Wa ku'ubaha tunjung, wa ku'ubaha utawi lafal ku'ubaha
iku maf'uluhu maf'ule kasartu. Lafal qu'ubaha itu maf'ul bae kasartu. Qu'ubaha, ku'ubun ha. Jadi asalnya ku'ubun laha. Wa ku'ubaha utilafal ku'ubaha berarti ku'ubnya. Wa ku'ubaha utilafal ku'ubaha. Lafal ku'ubaha iku maf'uluhu. Maf'ul bae lafal kasartu. Iku maf'uluhu maf'ul bae lafal kasartu. Terkibnya lafal ku'ubaha itu jadi maf'ul bae-nya lafal kasartu. Wal ha'u utawi ha'e lafal ku'ubaha iku mudhofun ilaihi. Haknya lafal ku'ubaha itu mudhof ilaih. Kalau hak itu mudhof ilaih berarti ku'ub adalah mudhofnya. Wa jumlatu kasartu utawi jumlahi lafal kasartu. Nah, kasartu ku'ubaha au tastaqima. Jumlah di situ harus disempurnakan, bukan wa jumlatu kasartu. Wa jumlatu kasartu utai jumlah lafal kasartu itu berarti hanya kasartu tidak. Wa jumlatu kasartu adalah kumpulannya lafal kasartu yo sampai sempurnone, yakni tekan maf'ul bae-nya. Wa jumlatu kasartu utai jumlah kasartu berarti kasaro tak domir mutakalim ya maf'ul bae. Jadi kasartu ku'ubaha. Wa jumlatu kasartu utai jumlah lafal kasartu ku'ubaha maksudnya iku jawabu idza. Jadi jawabnya idza. Kalau tadi wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin, wa kuntulan ana sapa ingsun iku idza ghamastu ari kalane dikala. Nah, idza itu adalah adatus syarti, perabot syarat, dhorof yang menjadi adatus syarti. Ghamas itu berarti fi'il syarat. Nah, kalau syarat berarti butuh jawab. Harus ada jawabnya. Ada syarat ya harus ada jawab. Nah, mana jawabnya? Jumlahnya lafal kasartu ku'ubaha ini itu jadi syaratnya idza ghamastu. Wa jumlatu kasartu utai jumlah kasartu iku jawabu idza. Jawab idza. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terdiri beberapa jumlah. Jumlahnya tidak itu saja. Ada berapa jumlah? Ya jumal. Banyak jumlah di sini. Mana? Ghomastu itu fi'il fa'il. Ghomastu qanata qaumin satu jumlah. Nah, satu jumlah ini jadi syarat. Kasartu ku'ubaha ini juga jumlah. Jumlah jadi jawabnya idza ghamastu. Idanya belum dimasukkan. Nah, sekarang kalau dijumlah semua idza, tadi kan ghamastu jadi jawabnya, jadi syaratnya idza. Kasartu jadi jawabnya idza. Sekarang dijumlah semua.
Ya idza ghamastu qonata qaumin, dengan jawabnya kasar tuku ubah. Nah, berarti banyak jumlah. Idza ghamastu, ini jumlah kesemuanya. Wa jumlatu idza utawi jumlah idza. Idza ini berarti idza ghamastu ila akhirih. Itu kan jumlah yang dicampur dengan idzanya. Maka wa jumlatu idza utawi kumpulane idza sak teruse. Jumlah idza itu kumpulane idza. Fi mahalin nasbin, idza ghamastu itu mahalnya nasab. Yang nasab itu bukan idzanya, bukan ghamastunya, tapi jumlah kumpulannya lafal idza ghamastu qonata qaumin kasar tuku ubah. Jumlahnya ini, jumlahnya bukan lafalnya. Kumpulannya lafal ini dikatakan jumlah. Nah, jumlahnya ini itu mahalnya nasab. Kenapa kok mahalnya nasab? Wa jumlatu idza fi mahali nasbin. Jumlahnya idza itu mahalnya nasab. Kenapa kok mahalnya nasab? Iku khobaru kana, khobare kana. Jumlahnya idza ghamastu qonata qaumin itu terkitnya jadi khobarnya kana. Nah, terkit selesai. Sekarang jadi gini, membaca kitab itu ya Mas, sambil duduk lagi. Itu pertama lafaz. Cara membaca kitab itu lafaz. Nah, lafaznya kita selidiki semua, kita pelajari lafaznya. Sudah, lafaz itu menyangkut nahwu, mencakup sorof, bagaimana wazannya, bagaimana iklalnya. Nah, itu namanya sorof. Bagaimana perubahan-perubahannya itu sorof. Nah, terus kedudukannya itu lafaz, nahwu. Kedudukannya jadi apa, kedudukannya jadi apa itu nahwu. Sesudah lafalnya betul selesai, rampung, baru makna. Makna dari per setiap kalimat. Kalau mau ngaji yang perinci lagi, tidak hanya begitu, per huruf. Ngaji itu kalau mau diperinci lagi ada per huruf. Ada huruf mabani, ada huruf mahani. Nah, kita tidak sampai sedetail itu, karena kita hanya belajar nahwu sorof. Sebenarnya dari satu kalimat, ya, dari satu kalimat bakil madul lafdul mufidul mufradul. Setiap dari kalimat itu terdapat huruf. Nah, huruf itu ada yang huruf mabani, ada huruf ma'ani. Kita belajar langsung di nahwu sorofnya, tidak mabani, tidak di per hurufnya. Per huruf dari makna. Nah, kita ngaji ini baru sampai lafal. Lafalnya, lafal terkitnya tadi. Sekarang makna. Sekarang kita di maknanya. Maknanya kita selesaikan. Wa kuntu idza ghamastu qonata qaumin kasatu qa'uda au tasdaqina. Ada orang yang pinter ngasih makna karena dia tahu nahwu sorof. Tapi dia lemah di dalam maknanya. Nah, itu juga ada. Nah, yang kuat maknanya orang yang sering baca kitab. Yang hobi baca kitab itu kan mau tak ngadik terus. Nah, otomatis dia banyak membuka kamus, banyak ngaji dengan kiai. Sesudah hafal maknanya, terus muradnya. Maknanya itu apa?
Karena di situ tidak bisa mengambil lafal dan makna terus menghasilkan urut yang dimaksud, itu tidak bisa. Nah, karena di situ kadang-kadang seringkali ada makna isti'arah, makna pinjaman. Terus sampai putus asa, saya putus asa, nggak boleh. Saya begini nih, ini ngobrol mas, saya begini nih lahir dari cinta. Coba bayangkan, bukan mengadu, bukan curhat, tapi bagi pengalaman. Keluarga saya itu boleh dikata 100% kiai semua, punya pondok pesantren besar-besar semua. Pesantren saya di Jawa itu rata-rata saudara saya besar-besar. Nah, cuman saya nggak pernah mendekat, karena saya suka di jalan dengan hidup saya sendiri. Berpuluh tahun saya nggak ngaji kita, tapi di hati saya selalu ada kita. Begitu saya umur sudah 60 tahun begini, tercengang saya, ya Allah. Tinggal saya mau masuk ke ruang kubur, saya ngaji. Ngaji ini bukan nyari santri, itu aja tidak. Ngaji ya, apalagi cari viral. Kalau saya mau mencari viral itu, dikala saya masih umur umur muda lah, 20-an ke atas, 30-an lah. Itu orang belum ditawari masuk TV itu saya sudah ditawari mas, untuk ngaji di TV. Nah, saya cerita panjang nggak boleh, nggak ingin. Artinya bukan nyari viral. Nah, saya sudah lama nggak pernah buka cinta, tapi ada cinta. Untuk apa coba? Nah, sudah tahun mau mati aja kok buka kita. Ibadah yang banyak, istighfar, ibadah sholat yang banyak, ya kan? Zikir yang banyak kan enak, yang langsung berhubungan dengan Allah. Tidak begitu. Saya suka, karena saya juga berdoa per huruf. Itu mudah-mudahan yang saya tulis, yang saya baca itu bisa bercerita di alam barzakh dan di akhirat nanti. Dan ini bukti cinta, karena dari nahwu shorof, ya kan? Nah, itu adalah untuk membaca kitab syar'i atau kitab kuning lah. Kitab kuning itu ada fikihnya, ada tauhidnya, ada tafsirnya, dan lain sebagainya. Otomatis saya buka tafsir, saya buka tauhid, kitab-kitab tauhid yang untuk mendekatkan diri sama Allah. Jadi sholat itu akan berarti kalau tahu ilmunya. Di sisi lain membersihkan. Jadi artinya kalau dipanjangkan waktunya tidak ada. Ngaji nahwu shorof ini bukan hanya untuk jadi kiai, salah. Jadi kiai tak kiai itu tidak jangan bercita-cita, tidak penting, itu gak karepe. Sing dadi kiai aja belum tentu kiai menurut Allah. Kata siapa? Santrinya sekian, terkenanya begini. Apa pasti kiai? Nah, apa pengarang? Belum tentu, karena saya tidak melihat ada kiai yang dilantik oleh Allah. Hari ini kamu saya lantik resmi jadi kiai, tidak ada. Nah, makanya ada ulama dunia, ada ulama akhirah, ada waliul zahir, ada waliul mastur, macam-macam. Allah lebih tahu. Nah, kalau panjang-panjang, sampai panjangkan sendiri. Cara panjangkan jangan mengolah pakai otak, pakai hati.
Nah, pakai hati biar mendapatkan hidayahnya Allah. Biar hati ini diberi petunjuk sama Allah. Cari pemimpin. Ini nggak cuma cari pemimpin. Pasti ada hisabnya. Ya ada hisabnya di depan Allah, pertanggungjawabannya di depan Allah, dan ada asarnya, ada akibatnya. Kalau kamu milih ini, akibatnya bangsa ini seperti ini, bangsa ini seperti ini. Tidak bisa tidak diperdulikan. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari sampai mendirikan NU? Kenapa para kiai mendirikan organisasi? Ya karena untuk jalan akhirat, menyelamatkan bangsa. Bangsa itu rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia wa min ba'di itu santri. Nah, jadi selalu berhubungan. Kamu lepaskan ya dikeruk. Orang yang tidak dilepaskan aja jadinya Israel. Apa jadinya? Palestina. Palestina itu dengan perjuangan aja nasibnya seperti itu. Apalagi kamu lepaskan, apalagi mau disuap, jahanam, wallahi jahanam. Orang yang mau disuap, jahanam. Kamu nanti enak tidak enak, walaupun itu duit rakyat, tapi kalau kamu disuap, jahanam. Nah itu sampaikan kepada siapapun, jangan sampai mau disuap. Jadi harus, Masya Allah, ditata hatinya. Percaya kamu makan, saya makan, ada Allah. Selamatkan bangsa ini. Nah ini, ngaji ini bukan untuk kiai. Untuk jadi kiai itu tidak. Ini ngaji itu wajib hukumnya. Semua orang Islam itu wajib. Malam dimul wajib, illa bihi fahuwal wajib. Wajib. Karena ini untuk mempelajari Quran. Jangan sampai menyesal sesudah mati. Ya Allah, bagaimana? Nah, sekarang ini loh, orang itu agama hanya di sini. Jarang ada agama di hati. Nah, hati itu tempatnya cinta. Kalau di sini tempatnya untung dan rugi. Kepada Allah ya untung dan rugi. Tapi kalau di sini cinta itu tidak pernah memandang rugi. Tapi apa? Murni. Ditafsirkan sendiri. Ngaji mas, orang-orang diajak ngaji. Subscribe. Nah, di-subscribe, ayo di-subscribe. Biar memudahkan kamu. Di-subscribe. Viralkan, sampaikan sama orang. Mudah-mudahan saya benar. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tidak pasti saya ngaji mesti benar, mas. Enggak. Tidak apa-apa, saya salah, saya ngaji. Tapi saya tidak niat salah. Sampai juga begitu, bismillah ngaji. Kalau kamu memang pengen ngaji, itu nanti dijali jalan sama Allah. Mayuridillahu khairan, mesti yufaqihu fiddin. Bisa. Oh, umurku sampeyan ngaji nang usara, waduh. Wes umurmu sakmono berarti ora usah mlebu swarga gitu. Enggak begitu. Ini untuk cinta. Ini cinta. Ngaji nang usara ini cinta. Karena ingin mengetahui siapa Allah, bagaimana Allah itu dari tafsir, dari Quran, dari hadis, dari kitab syar'i. Itu. Dah, rasanya kok sudah banyak. Juga dipaksa juga nggak rampung. Nah, besok ini lafanya rasanya sudah. Wa kuntu idza ramastu qanata qaumin kasatu qa'ubaha au tasqadina. Besok kita mendalami. Kok bicara tunjung itu apa sih? Konata
tombak itu apa sih? Terus artinya setelah itu murodnya. Yang dimaksud daripada makna ini itu apa? Kok ada lafal idza romastu qonata qaumin, kalau aku telah menancapkan tombaknya kaum, maka apa aku memecahkan tunjungnya, kecuali tombak itu kuat, lempeng, jejak. Apa arti itu kalau cuma segitu? Nah, otomatis di sini ada makna istiaroh, ada yang dikehendaki daripada murad ini. Itu nanti kita pelajari santai, ngaji. Buat saya nggak ada yang paling nikmat, Mas, di dunia ini kecuali ngaji. Nggak ada yang nikmat kecuali ngaji. Dan ngaji itu, orang ngaji mesti nggak gampang, ya sulit. Nah sulit itu enak, sulit itu enak, karena Allah yang memberi sulit. Sulit terus. Nah berarti kamu tidak berdaya menghadapi sulit. Kalau sudah tidak berdaya, kamu berdoa sama Allah. Ya Allah sulit, ya Allah ngaji sulit, ya Allah. Ya Allah, la haula ya Allah. Saya nggak mungkin paham ini, ya Allah. Tolong dong fahamkan saya, ya Allah. Nyuwun tulung panjenengan fahamaken kula Allahumma alimna ma'lam. Karena saya tidak tahu ini. Nah nanti dengan sendirinya Allah akan menunjukkan. Kalau memang hatimu itu bergantung sama Allah. Begitu pula hidayah. Enggak, hidayah datang sendiri begitu. Enggak, kamu minta. Nah nanti diberi hidayah sama Allah. Kalau kamu memanggul hidup dengan punggungmu sendiri tidak mampu, bebannya hidup tidak mampu. Ya Allah, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah, ya Allah. Sesungguhnya yang memanggul hidupku itu bukan aku, tapi Allah. Nah, yang bisa memberatkan dan meringankan itu Allah. Yang paling besar. Saya punya teman namanya Gus Paiti. Gus Paiti itu Gus Johari, penggodok Ringin Agung. Itu teman saya. Katanya apa? Nggak ada. Nggak kiai, nggak wali, nggak santri, nggak sopo. Yang paling beruntung itu hanya satu. Orang yang mendapat maafnya Allah. Mendapat yang beruntung. Itu. Dan sampai di situ dulu, besok dilanjut akhirul qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.